Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar analisis kompleksitas algoritma tentang quicksort dan silsort. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Yanuar dengan NIM 1301119 EVA312. Dengan saya Ahmad Zaki Nazmi dengan NIM 1301194096 kelas IF 4312. Ya, sekarang kita mulai dari quicksortnya dulu. Quicksort, quicksort juga disebut dengan partition exchange sort. Disebut quicksort karena terbukti mampu average-nya behavior yang terbaik di antara metode pengurutan yang ada. Berikut teknik non-participable. Yang ini teknik-tekniknya, dan ini quicksortnya, ada prosedurnya, ada prosedur quicksortnya, dan quicksort prosedur partisinya. Dan cara hitung TN-nya, TN dari quicksort tersebut ialah pada base case, kasus terbaik pada base case terjadi ketika proses partisi selalu memilih elemen tengah sebagai pivot. Berikut tidak peluang untuk kasus terbaik, yaitu Tn sama dengan 2T dalam kurung N per 2 plus big O N. Kelas efisiennya yaitu big O N log N. Untuk worst case-nya terjadi ketika proses partisi selalu memilih elemen terbesar atau terkecil sebagai pivot. Jika kita mempertimbangkan strategi partisi di atas, di mana elemen terakhir selalu dipilih sebagai pivot. Berikut ada penggolongan untuk kasus tersebut. Tn sama dengan T N-1 plus big O-N. Kelas efisiennya yaitu O-N kuadrat, big O-N kuadrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi proses pengurutan bilangannya. Di sini saya mempunyai 8 angka yang belum terurut, yaitu 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5, 11. Langkah pertama adalah menentukan pivotnya. Di sini saya memilih angka 7 karena berada di tengah-tengah, agar lebih mudah. Kemudian kita bagi menjadi 2 partisi. Untuk yang kiri partisi 1 dan untuk yang kanan partisi 2-nya. Kemudian gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka letakkan di sebelah kanan. Langkah pertama adalah membandingkan angka 8 dengan pivotnya. Angka 9 dengan pivotnya. Karena angka 9 lebih besar dari angka pivotnya, dia akan berada di sebelah kanannya. Untuk yang angka 4 lebih kecil daripada pivotnya, dia akan berada di sebelah kiri. Dan seterusnya, sampai sudah dicek satu-satu, dan ini hasilnya masih ada yang belum terurut. Maaf. Ini yang hasilnya masih belum ada yang terurut. Terus kita lanjut membuat partisi baru, yaitu membagi 2 angka-angka tersebut dan memilih pivot untuk setiap partisinya. Sesudah memilih pivot masing-masing, lakukan lagi seperti halnya yang di sini, melakukan algoritmanya lagi, dan akan menjadi hasilnya seperti ini. Dan sekarang untuk silsort akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki. Oke, selanjutnya yaitu adalah cell sort. Definisi.
Cell sort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien dan didasarkan pada algoritma pengurutan. Algoritma ini menghindari pergeseran besar seperti dalam kasus penyisipan jika nilai yang lebih kecil adalah ke ujung kanan dan harus dipindahkan ke paling kiri. Algoritma ini menggunakan pengumpulan pada elemen yang tersebar luas. Pertama untuk mengurutkan dan kemudian mengurutkan elemen yang kurang luas. Berikut ada passcode-nya. Lalu hitung TN. Shell sort ini memiliki operasi dasar dieksekusi dan paling banyak dieksekusi tidak berada di dalam pengulangan atau di dalam loop, melainkan operasi perbandingan yang terletak di luar loop. Seperti contoh pada jarak. Kayak kumaha jarak naon berarti pli dibaca. Jarak lebih besar dari 0. Digitu kan nih. Apa kumaha teu kudu dibaca? Apa dibaca? Ya enggak, seperti contoh pada jarak Lebih lebih besar dari daripada 0. nol gitu ya. Lebih besar daripada 0. Oke, lanjut ya langsung lah. Seperti contoh pada jarak lebih besar daripada 0 menunjukkan bahwa body loop akan dieksekusi apabila jarak lebih dari 0. Faktor paling utama dalam shell sort adalah urutan jarak dan ukuran jarak pada algoritma yang dapat menentukan beberapa kali operasi dalam body loop dieksekusi serta kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Pada laporan ini mengacu pada teori dan dari cell sequence. Ada teori lain yang mengemukakan teori pemilihan jarak dan cell sort seperti Pratt sequence, Knut sequence dan lainnya. Namun teori cell sequence lebih mudah untuk diimplementasikan. Pada teori cell sequence, kompleksitas waktu yang didapat adalah big O n kuadrat. Ilustrasi proses pengurutan bilangan. Saya membandingkan nilai di setiap subgraph dan menemukan jika perlu ya dalam array asli. Setelah langkah ini, array baru akan terlihat seperti ini. Kemudian saya mengambil interval 1 dan celah ini menghasilkan 2 sub daftar, yaitu yang pertama 10, 2, 9, 5, yang kedua 1, 7, 4, 11. Kami membandingkan dan menukar nilai jika diperlukan dalam array asli. Setelah langkah ini, array akan terlihat seperti ini. Akhirnya saya mengurutkan sisa array menggunakan interval nilai 1, cell sort menggunakan pengurutan untuk mengurutkan array. Berikut ini adalah penggambaran langkah demi langkah. Dalam kasus ini kita melakukan 6 swab pada array. Baik, terima kasih. Sekarang kita melihat tabel dan grafiknya. Pada quicksort, karena memiliki dua case, yaitu best case dan worst case, maka di sini saya mempunyai dua grafik seperti ada pada screen ini. Sedangkan shell sort hanya mempunyai satu case yang mana big O n kuadrat. Ini sama saja seperti yang pada worst case-nya quicksort. Oke, sekarang kita menuju pada demo aplikasinya. Pada demo aplikasinya di sini kami masih menemukan kekurangannya, yaitu aplikasinya tidak berjalan bersamaan antara quicksort dan shell sort. Tapi kita bisa melihat dengan jelas bahwa quicksort lebih cepat daripada shell sort. Kita coba masukkan angkanya 100 dulu. Mulai sortir.
Di sini sensor akan memulainya terlebih dulu dan quicksortnya akan setelahnya. Nah, bisa terbukti bahwa quicksort lebih cepat walaupun hanya beberapa milisecond. Wow. Kita coba lagi di 200. Maaf terjadi error. Kita coba lagi. Ya. Kita coba lagi di 200. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi